Ya, halo sahabat Sabda semuanya dan teman-teman yang ada di rumah. Senang sekali kita bisa ketemu lagi ya dalam program Kenal Ilsa, dan hari ini kita akan sama-sama membahas salah satu mitra pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, mitra pelayanan nih ya, dalam program atau seri Kenal Mitra ya. Kak Marsha, halo, selamat sore. Selamat sore Kak Evi. Halo, shalom sahabat Sabda semua. Iya, nanti Kak Marshall bisa dinaikin sedikit mic-nya ya, supaya bisa lebih kencang lagi suaranya. Oke. Oke deh. Iya, baik ya. Ya. Jadi kita mau berdoa dulu nih Kak Marcia sebelum kita memulai bincang-bincang kita pada sore hari ini. Ya, baik rekan-rekan, sahabat sabda di rumah kita akan berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dan pimpinanmu, sehingga pada sore hari ini kami dapat bersama-sama menikmati bincang-bincang bersama dengan Kak Marsha. Kiranya Tuhan menolong supaya kami semua bisa mengikuti dengan baik walaupun ada beberapa kendala teknis yang kiranya Engkau menolong untuk dapat diatasi dengan baik. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Kak Marshall, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Kak Marshall ya, untuk nama lengkapnya, domisilinya, gereja, dan sebagainya nih yang Kak Marshall ingin supaya teman-teman di rumah tahu. Oke, halo, shalom semuanya. Salam kenal, namaku adalah Marshall Blessing. Aku lahir di Jakarta 20 Juli 1994. Jadi tahun ini tahun terakhir aku kepala dua ya. Aku umur 29 tahun ini, dan puji Tuhan, sejak tahun 2015, Tuhan mempercayakan untuk dapat mengelola suatu akun rohani Kristen yang bernama Sahabat Blessing. Selain itu, Tuhan juga mempercayakan untuk boleh membuat Bible Study untuk anak-anak usia SD hingga kuliah, sehingga mereka dapat semakin mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, lalu memproduksi kaos rohani juga untuk setiap sahabat blessing yang ada, dan menerima juga jika ada mungkin teman-teman yang ingin bikin kaos rohani, hubungin saya. Dan selain itu juga Tuhan mempercayakan untuk dapat melayani pasien rehabilitasi yang ada di salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta sebelum pandemi terjadi. Kurang lebih seperti itu Kak Evi. Wah, pelayanannya luar biasa nih ya, Kak Marshall. Banyak ternyata ya. Selama ini kan kita mikirnya hanya lewat Instagramnya Sahabat Blessing aja, tetapi ternyata cukup banyak. Tadi ada Bible Study, lalu ada pelayanan rehabilitasi juga. Wah, luar biasa. Tapi kali ini saya pengen Kak Marshall bisa menceritakan supaya teman-teman di rumah juga tahu. Bisa menjelaskan dengan singkat ya sejarah dari Sahabat Blessing, selalu apa visi dan misinya, dan kenapa Sahabat Blessing ini memilih pelayanannya lewat media sosial. Oke. Siap, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi aku cerita singkat ya. Jadi Sahabat Blessing itu berdiri sejak tahun 2015, tepatnya di tanggal 18 Juni. Nah, itu adalah tanggal ketika aku sebenarnya sedang magang di sebuah multinational company. Jadi waktu aku kuliah, aku mengikuti magang, lalu di pertengahan magang itulah melalui adik-adikku bilang, kok bikin semacam akun. Akhirnya saya doa sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan nama Sahabat Blessing. Kisah awalnya seperti itu, dan puji Tuhan berjalan sampai saat ini. Kalau ditanya visinya apa? Visinya adalah menjadikan 1 juta jiwa pribadi yang mengenal Tuhan. Jadi kerinduannya membawa banyak jiwa semakin mengenal Tuhan. Dan misinya apa untuk dapat mencapai hal tersebut, yaitu bersaksi. Nah, kalau ditanya kenapa sih pilihnya media sosial? Karena Tuhan memberikan hikmat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan juga dapat loh menggunakan media sosial untuk menjangkau atau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Seperti itu Kak Evi. Wow, jadi memang ini ya sudah dari awal kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengarahkan untuk bisa masuk ke dalam media sosial ini, dan tadi keren nih ya untuk menjadikan 1 juta jiwa menjadi pribadi yang mengenal Tuhan. Nah, kita mau cerita nanti sudah ada 1 juta jiwa belum? Oke, nah, untuk mewujudkan visi dan misinya, apa nih strategi pelayanan dari Sahabat Blessings? Silakan Kak. Iya, pastinya tetap aktif ya untuk memproduksi konten-konten di media sosial, karena kita menggunakan platformnya media sosial, maka kita harus aktif untuk membuat konten di sana. Makanya Blessing itu menggunakan beberapa media sosial seperti Line, Instagram,
terus ada masuk ke WhatsApp juga, masuk ke YouTube, masuk ke Threads gitu ya. Sekarang ini TikTok juga masuk. Jadi tetap aktif untuk memproduksi semacam quotes rohani. Jadi dari hasil saat teduh yang dilakukan, kita bagikan supaya banyak jiwa yang diberkati. Lalu kita juga memberikan edukasi tentang firman Tuhan, karena banyak orang kadang tuh mungkin berhenti ya untuk baca Alkitab, karena mereka tuh sebenarnya bukan nggak mau, tapi mereka nggak paham dengan apa yang dituliskan. Sehingga kita juga memberikan edukasi supaya iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Selain itu, Blessing juga melayani untuk teman-teman yang mau chat. Kadang kan mungkin ada orang mengalami pergumulan, tapi mereka nggak tahu harus cerita ke siapa. Nah, melalui media sosial kita bisa terima pergumulan hidup mereka untuk didoakan, dan apabila ada kesaksian hidup dari mereka, juga bisa kita bagikan kepada banyak orang, sehingga banyak yang diberkati. Seperti itu, Kak. Wah, waduh, banyak nih ya strateginya dan dan ya ini patut ya kita belajar bahwa ketika kita mengelola satu pelayanan bukan berarti hanya satu jalan itu terus aja ya, pasti dalam perkembangan selanjutnya Tuhan akan bukakan berbagai macam kesempatan dari langkah awal yang sudah kita mulai. Wah, keren, salut nih Kak Marsyal gitu ya. Nah, tadi Kak Marsyal sudah memaparkan ya apa saja strateginya dan bisa diberikan apa sih hasilnya dari strategi yang sudah dijalankan selama ini, dan apakah ada kesaksian khusus yang bisa dibagikan mungkin mereka-mereka yang sudah mendapatkan dampak atau berkat dari pelayanan Sahabat Blessing ini, Kak? Iya, pastinya ada ya pengaruhnya dari apa yang kita lakukan. Dari mana kita bisa lihat bukan hanya semata-mata mengenai jumlah follower, tetapi dari kesaksian-kesaksian yang diterima. Itu yang menurut saya menjadi indikator untuk melihat apakah yang dikerjakan ini berbuah atau tidak, seperti itu. Jadi patokannya balik lagi bukan mengenai jumlah follower, tapi lebih kepada testimoni yang disampaikan oleh setiap follower atau sahabat blessing yang Tuhan percayakan. Jadi ketika kita posting konten, kita mengirimkan doa gitu ya Kak. Saya banyak sekali mendoakan mereka, dan puji Tuhan banyak yang dikuatkan kembali mengalami kasih Tuhan. Karena kadang-kala tuh mereka sudah hampir putus asa. Mereka berpikir kayaknya udah nggak ada lagi jalan keluar. Bahkan sampai tadi pagi saya masih dapat informasi hampir menyerah dan sepertinya tidak percaya lagi kepada Tuhan karena pergumulan yang begitu besar yang dihadapi. Namun saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan dari situ akhirnya banyak jiwa-jiwa yang memberikan kesaksian dari pergumulan yang telah didoakan. Makanya di Blessing itu ada satu highlight khusus, Kak. Ditulis namanya Blessing Prayer. Dan di situ tuh isinya adalah semua testimoni dari seluruh sahabat Blessing yang telah didoakan. Sehingga visi untuk menjadikan satu jiwa sebagai pribadi yang mengenal Tuhan dapat tercapai. Jadi saya jawab dulu dari awal, targetnya belum tercapai, Kak. Masih on progress ya. Thank you. On progress, tapi kan terus progress ya nih Kak Marsyal ya. Ya, jadi terus aja semangat maju. Bersyukur ya untuk setiap kesaksian, untuk setiap testimoni, karena dengan begitu kan kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu betul-betul bekerja ya Kak Marsyal ya, dari pelayanan Sahabat Blessing yang selama ini dikerjakan oleh Kak Marsyal gitu ya. Nah, ketika mengerjakannya proyek pelayanan dari Sahabat Blessing ini, ada satu pertanyaan nih dari teman saya ini ya, dari Kak Nikos Septian ini. Ini untuk pelayanan Sahabat Blessing yang kelihatannya cukup tadi sudah dipaparkan, ternyata cukup banyak juga nih. Ini Kak Marsyal mengelolanya sendiri atau ada timnya nih Kak? Iya, ini pertanyaan yang mungkin banyak orang pengen tahu gitu ya, karena saya waktu itu juga pernah pergi ke satu tempat, terus mereka bekerja dengan tim, ada kantornya, mereka berpikir sebenarnya Blessing kayaknya ada kantor juga ya, terus kayak orangnya banyak ya, soalnya kan kerjaannya banyak banget gitu loh. Ya, puji Tuhan saya dibantu oleh keluarga, jadi saya punya adik-adik, saya punya orang tua, puji Tuhan, jadi saling bagi tugas gitu. Jadi kalau mungkin kan di Blessing itu ada WhatsApp gitu ya untuk mengirimkan quotes rohani. Nah itu yang kirim mama saya. Jadi saya siapkan konten untuk dibagikan, nanti mama saya bantu untuk broadcastkan seperti itu. Jadi bagi tugas sih, kayak kan ada merchandise juga. Nah adik-adik ada support juga untuk bantu di sana. Saya bisa fokus untuk berdoa dan membuat konten-konten. Jadi pastinya kita nggak bisa sendiri. Selain kita butuh Tuhan, kita juga butuh orang-orang di sekitar kita untuk mensupport apa yang kita kerjakan.
Bener banget tuh Kak Marsha gitu ya. Jadi inget satu lagu nih kemarin barusan dinyanyiin di gereja. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Nah mantap ya Kak. Oke, nah itu kan tadi dari bantuan tim dalam keluarga ya. Kalau dari Sahabat Blessing sendiri, ada juga nggak kerjasama dengan gereja atau organisasi pelayanan lainnya untuk mendukung visi dan misi dari Sahabat Blessing? Sahabat Blessing. Iya, jadi menarik Kak Evi, ketika kita menjalani panggilan Tuhan, khususnya melalui media sosial, maka Tuhan akan mengarahkan mengenai hal apa yang harus kita fokuskan. Karena pada akhirnya, setiap dari kita memiliki panggilan spesifik yang Tuhan percayakan, termasuk akun Rohani Kristen Sahabat Blessing. Dulu saya masih burem ya, kayak nggak tahu kira-kira konten apa yang harus diproduksi, saya harus fokus di mana, dan sampai satu titik saya menyadari bahwa Tuhan mau memakai Sahabat Blessing untuk fokus di dalam doa. Dan akhirnya kerjasama apa yang dilakukan, jadi kan banyak ya akun Rohani Kristen lainnya yang ada gitu ya di media sosial, lalu tiba-tiba ada yang menghubungi Kak, lalu bertanya, Martial, boleh nggak kalau Sahabat Blessing juga mensupport akun yang dia dirikan dalam hal doa. Jadi ada Kak kerjasama yang dilakukan dengan akun Rohani Kristen lainnya di dalam hal prayer request. Jadi kalau misalnya followernya dari akun mereka ada yang punya pergumulan, mau cerita, mau didoakan, nah mereka bisa tap gitu ya, satu nomor WhatsApp khusus yang memang saya sudah sediakan untuk mereka bisa cerita dan mendapatkan kekuatan. Nah sejak itu makanya pelayanannya benar-benar banyak Kak, nggak hanya menjangkau jiwa-jiwa di Indonesia, tapi juga jiwa-jiwa yang ada di luar Indonesia. Jadi doanya sekarang udah pakai bahasa Inggris Kak. Doanya pakai bahasa Inggris ya, gitulah Kak kurang lebih. Iya, wah keseru nih. Jadi sudah apa go internasional nih ya. Oke ya, memang kita bisa melihat ya kalau pelayanan ini memang Tuhan yang kerjakan pasti akan bisa melintasi, bukan hanya melintasi apa ya, bisa melintasi waktu, melintasi budaya juga ya Kak ya. Jadi ya bersyukur sih untuk perkembangan yang ada sejauh ini. Tapi ada satu pertanyaan nih Kak, kayaknya dari 2015 sampai sekarang itu jalannya lancar-lancar aja atau ada nggak sih tantangannya nih Kak Marsha? Bisa dibagikan dan gimana caranya bisa menghadapinya? Iya, pastinya ya ketika kita melayani Tuhan, baik itu di media sosial ataupun tidak, pastinya ada tantangan. Dan buat saya secara pribadi, tantangan yang paling sulit ya untuk kita hadapi mengenai motivasi hati. Nah inilah yang menjadi hal yang selalu saya berusaha untuk jaga. Artinya apa? Waktu follower belum banyak mah biasa aja Kak. Coba deh makin banyak pengikutnya, makin banyak tanggung jawabnya. Kalau kita nggak benar-benar jaga hati, kita bisa sombong, kita bisa salah motivasi dari awal pengen menjangkau jiwa, jadinya nanti bisa terjatuh di dalam mendapatkan pujian dari sesama, mendapatkan apresiasi dan lain sebagainya untuk cari materi misalnya kan bisa saja seperti itu. Tetapi saya belajar untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan sehingga tetap ada kerendahan hati. Karena kan Tuhan adalah pribadi yang rendah hati. Dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi pribadi yang demikian. Jadi jaga hati. Nah terkait mengenai dari Blessing sendiri, sebenarnya tuh setiap tahun Blessing tuh selalu punya komitmen Kak untuk memproduksi karya. Jadi setiap tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2023, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tepatnya itu di setiap tanggal 18 Juni. Jadi kan 18 Juni 2015 Blessing berdiri. Maka setiap tanggal 18 Juni gitu ya, setiap tahunnya, maka ada sesuatu yang di-launching, ada sesuatu konten yang diproduksi. Jadi di tahun 2015, 2016, 2017, ini ada buku kesaksian hidup dari Sahabat Blessing yang diproduksi. 50 kesaksian, 70 kesaksian, 100 kesaksian Sahabat Blessing. 2015, 2016, 2017. 2018 ada bikin buku kesaksian hidup saya pribadi berjudul Generasi Anak Panah. Lalu di tahun 2019 ada mini album dari Sahabat Blessing. Dan di tahun 2020, nah kita tahu itu pandemi ya datang melanda dan tapi tetap rintangan boleh ada, tapi jangan menghentikan kita untuk berkarya. Nah, di tahun 2020 mini album yang sebelumnya dibuat fisik itu dimasukkan ke dalam semua digital platform, termasuk Spotify, lalu juga membuat konten khotbah dari rumah yang berjudul Blessing Sermons. Jadi ada mimbar sendiri, syuting sendiri, khotbah sendiri, ngedit sendiri, upload, nonton sendiri.
Ada untuk di-review dulu. Terus 2021 masih dalam kondisi pandemi tetap berkarya, bingung kan gimana ya caranya ya bisa menerima kesaksian dari banyak orang. Oh iya, pakai aja platform Zoom. Jadi akhirnya menggunakan Zoom untuk invite sahabat blessing dan record seperti itu. Tahun 2021-2022 ada bikin theme song ya. Jadi dari blessing story ya, konten untuk kesaksian hidupnya ada theme songnya sudah ada. Dan tahun 2023 ini gitu ya, puji Tuhan ada bikin Bible study dan juga blessing prayer, rumah doa. Jadi dua hal itu yang dilakukan dan hopefully akan tetap difokuskan, dijalankan secara konsisten. Seperti itu, Kak. Oke, jadi itu semua dilakukan ini ya Kak ya, apa namanya sudah direncanakan dengan baik. Kalau tadi saya dengar setiap kali ulang tahunnya Sahabat Blessing meluncurkan satu produk, sampai juga gitu Kak. Setiap kali kami ulang tahun ini setiap bulan Oktober ya, ini berarti ntar lagi nih bulan Oktober, biasanya kami juga akan meluncurkan satu produk, program, atau gerakan yang baru. Tujuannya bukan untuk mencari, tujuannya adalah untuk apa sih yang bisa kita berikan ya kepada Indonesia, kepada masyarakat Kristen di Indonesia untuk bisa sama-sama bisa lebih banyak lagi menggunakan teknologi untuk melayani Tuhan. Jadi tujuannya itu, dan tadi saya dengar ya Kak Marfa sudah berusaha juga memaksimalkan bagaimana bisa memanfaatkan teknologi ya semaksimal mungkin untuk bisa menyampaikan kabar baik ya untuk menjangkau lebih banyak jiwa ya dengan semua fasilitas dan perkembangan teknologi yang ada ya. Keren Kak. Ya, ini makanya Kak Marsha juga bisa menjadi mitra dari pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda ya, karena ada kesatuan hati, gerakan gitu ya Kak ya. Jadi Kak Marsha selain pernah muncul di sini sebagai informasi aja buat rekan-rekan di rumah ya. Selain pernah muncul di Instagram live-nya hari ini, Kak Marsha juga sudah pernah menjadi bintang tamu waktu acara Alkitab itu ya. Kak Marsha jadi ingat ya, pernah menjadi salah satu bintang guest ya untuk PA online bareng itu ya, lalu juga pernah mengisi salah satu sesi di acara Sabda Live di Yayasan Lembaga Sabda itu tentang pelayanan untuk media sosial ya, waktu itu Kak Marshall ya. Jadi nanti kalau mau dengar lebih banyak sharingnya Kak Marshall, nanti rekan-rekan bisa nih masuk ke ini ya, Sahabat Sabda bisa masuk ke dalam arsipnya di live.sabda.org. Itu nanti teman-teman bisa lihat, nanti ada dituliskan oleh teman-teman admin. Nah, Kak Marshall, pertanyaan nih ya. Baru aja nih kita memperingati kemerdekaan bangsa kita tanggal 17 Agustus gitu ya. Nah, apakah ada program khusus ya dari Sahabat Blessings sehubungan dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini, Kak? Iya, pastinya ada ya. Salah satunya yaitu berdoa untuk bangsa Indonesia, karena kita tahu bahwa kita ada di bangsa Indonesia bukanlah hal yang kebetulan, tapi ada maksud Tuhan di dalamnya. Tuhan mau kita memaknai kemerdekaan itu dengan benar. Salah satunya yaitu dengan mendoakan bangsa Indonesia, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Bahkan sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita pun harus berkontribusi mengenai hal-hal positif, memberikan pengaruh yang positif dimanapun Tuhan menempatkan. Seperti itu, Kak. Iya, oke, Kak Marshall ya. Ngomong-ngomong tadi tentang doa bagi Indonesia, ya nanti saya akan infokan besok banget nih Kak Marshall ada acara khusus juga, kita mau berdoa bagi Indonesia lewat salah satu Instagram live-nya ya Lembaga Sabda. Tapi nanti saya informasikan ya waktu acaranya ngobrol-ngobrol udah selesai nih Kak. Nah, kalau dari Kak Marshall sendiri ya memang sangat penting kita berdoa bagi bangsa kita, dan ini yang mungkin hal-hal yang perlu kita sebagai generasi muda selalu ingat hal ini, begitu ya Kak Marshall ya. Nah, kalau dari Kak Marshall sendiri ya masih hubungan dengan kemerdekaan bangsa kita, apa sih makna penting kemerdekaan bagi setiap orang percaya, baik kita sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga negara surga menurut Kak Marshall? Iya, jangan menurut saya dong, menurut Alkitab dong. Alah, menurut saya kan relatif. Nah, ini kan karena kita sebagai pengikut Kristus landasannya harus Alkitab. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang kemerdekaan? Kita dimerdekakan bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa yang Tuhan mau ketika Tuhan telah memberikan kemerdekaan dalam hidup kita? Tuhan mau kita tidak menggunakan kemerdekaan tersebut untuk hidup terus-menerus di dalam dosa. Tetapi Tuhan mau kita
mensyukuri kemerdekaan tersebut dengan mau melayani sesama. Jadi saya berdoa semoga setiap anak-anak muda, setiap sahabat sabda menyadari dan mau meresponi kemerdekaan yang Tuhan telah berikan dengan apa? Dengan tidak lagi hidup di dalam dosa dan mulai untuk bergerak menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita untuk berada. Wah, bener banget sih Kak Marshall ya. Jadi kalau tadi kemerdekaan menurut firman Tuhan dan kita bisa bebas untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki adalah kalau kita kenal firman Tuhan, adalah kalau kita tahu sabda Tuhan. Bukan begitu ya Kak Marshall ya. Nah, jadi tertarik nih pengen nanya nih tentang Bible study yang menjadi salah satu pelayanan dari Kak Marshall. Bisa diceritakan sedikit ini bentuknya gimana, apa yang dikerjakan? Boleh dong. Jadi awalnya sebenarnya saya tidak terpikir loh Kak untuk membuat Bible study ini. Jadi awalnya itu dapat akhirnya dibuat karena ada request, ada permintaan dari salah satu kan saya kan backgroundnya guru sekolah minggu. Jadi ada salah satu orang tua dari sekolah minggu yang anaknya pernah saya didik dulu menghubungi saya dan dia minta tolong untuk anaknya dibimbing. Karena ketika pandemi datang melanda, maka orang tua ini kesulitan untuk dapat mengajak anaknya untuk beribadah. Bahkan dia mengatakan sudah beberapa waktu yang cukup lama tidak beribadah. Sehingga akhirnya anak-anaknya ini banyak punya pertanyaan dan orang tua ini nggak bisa untuk dijawab. Dan dia terpikir, oh ini saya coba hubungin Kak Marshall deh gitu untuk bimbing anaknya. Akhirnya dari situ saya mulai Kak bimbing anak ini. Jadi saya punya 92 materi yang memang sudah ada, bukan saya yang buat, tapi karena saya suka menyimpan gitu ya file-file yang video-video yang cukup baik untuk menguatkan iman. Jadi saya ajarkan dia dari situ. Jadi saya bimbing dia, pokoknya setiap orang yang pengen kenal Tuhan gitu ya, dari zero sampai benar-benar paham, wah ikutin ini sangat recommended. Nah ini via Zoom Kak dilakukannya, jadi private, one-on-one gitu. Jadi setiap minggunya Zoom sama anak ini, terus kita ajarkan satu materi, konsepnya seperti apa tuh Bible study-nya. Seperti biasa, jadi Zoom udah dimulai, setelah itu waktunya disesuaikan dengan anak itu, lalu kita ada membaca Alkitab terlebih dahulu secara bergantian, tapi pastinya sebelumnya berdoa dulu, baca Alkitab secara bergantian, lalu diulas. Saya mulai jelaskan per ayat. Jadi ayat ini berbicara mengenai apa. Nah setelah itu, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Setelah itu selesai, maka ada video, semacam kayak video dari hasil yang kita pelajari hari ini. Sehingga mereka tidak hanya tahu firman Tuhannya, tapi juga bisa menyerap secara visual. Setelah itu tutup dalam doa. Kurang lebih seperti itu Kak. Puji Tuhan, dari satu anak akhirnya berkembang jadi beberapa anak dan sampai saat ini masih dijalankan. Itu. Wah, ini baru tahu nih saya. Ternyata PA-nya apa namanya face to face dan hanya one by one ya Kak. Wah, ini benar-benar bisa ya menjadi salah satu bentuk pemberitaan juga ya bagi Kak Marshall. Dan itu tadi mulai dari seorang anak, dari dari jiwa muda ini ya. Nah, ini benar-benar satu gongnya nih. Iya, saya tambahkan sedikit ya Kak. Bahkan ternyata ketika itu dijalankan, ketika firman Tuhan itu masuk ke dalam hati setiap anak-anak gitu ya, ada perubahan loh Kak yang terjadi. Karena tiba-tiba orang tua ini hubungin saya, dia bilang gini, Kak Marshall terima kasih ya. Terima kasih untuk apa Tante? Kamu tahu nggak? Waktu saya ajak anak saya untuk makan, dia berdoa di depan saya. Waduh, saya benar-benar kayak terharu. Jadi buat kita mungkin doa hal yang biasa gitu ya. Tapi buat orang tua ini itu suatu kemajuan untuk anaknya. Karena selama ini mungkin ya makan langsung makan gitu loh. Ini sebelum makan berdoa dulu, mungkin emaknya juga, oh iya gue belum doa ya. Doa dulu deh gitu loh. Jadi saya benar-benar bersyukur karena dari orang tua dapat melihat secara langsung perubahan positif yang terjadi dalam kehidupan anaknya. Saya berdoa makanya setiap kita jangan hanya makan makanan jasmani saja, tapi juga kita makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Betul. Iya, ini ada salah satu tadi saya baru lihat tadi yang masuk, Grace Angela 2004 mengatakan Grace suka mengikuti Bible study. Ya, silakan nanti Kak Grace ya bisa mengikuti bisa PM tanya Kak Marshall lagi tentang Bible study ya, atau juga bisa nanti bisa melihat di Sabda juga ada ya untuk Bible study-nya, bisa masuk ke ayot.pa
pa.org. Di sana juga ada informasi tentang berbagai program untuk Bible Study dari Yayasan Lembaga Sabda, begitu ya Kak Grace ya. Iya, Kak Marshall, pertanyaan selanjutnya nih Kak, gitu ya. Mungkin ini sebagai penutup dan bisa menjadi sekaligus pokok doa bersama gitu. Silakan mungkin sahabat Blessing sendiri punya gambaran besar ke depan untuk pelayanan ke depannya di tengah perubahan yang sangat cepat ini ya karena perkembangan teknologi dan tren media sosial. Sekarang lagi AI nih Kak. Nah khususnya bagi generasi digital. Silahkan Kak. Iya, pastinya kita sebagai anak-anak muda harus melihat sarana teknologi itu sebagai sarana untuk memberitakan Injil. Itu yang harus kita lihat. Jadi jangan hanya semata-mata, ada platform baru nih. Saya bisa posting apa lagi ya buat diri saya. Nah, harusnya kita lihat ini sebagai sarana kita menjangkau jiwa. Jadi dari Blessing sendiri melihat dan menyikapi setiap hadirnya media sosial seperti itu. Jadi masuk di dalamnya, berdoa kepada Tuhan, minta hikmat, kira-kira konten apa ya yang seharusnya dapat diposting di sana. Karena bukan hanya sekedar posting sebenarnya, tapi kita juga harus jadi contoh kan di sana. Itu alasannya kenapa Blessing selalu belajar untuk konsisten dengan apa yang dilakukan gitu loh. Sampai udah firm, udah oke, baru masuk ke new platform. Masuk lagi ke new platform. Jadi setiap platform yang tadi saya sebutkan itu bukan berarti pindah. Bukan. Itu berjalan secara paralel. Semua jalan secara bersamaan. Dan kerinduan hatinya adalah apa yang telah dijalankan saat ini bisa terus berjalan, bisa terus berkembang. Salah satunya yaitu House of Prayer. Jadi Tuhan, saya rindu gitu ya, Tuhan menaruh kerinduan untuk mengadakan rumah doa secara on-site bahkan. Jadi sebenarnya ya karena saya tahu visi dari Tuhan itu selalu besar, maka untuk mencapai hal tersebut maka kita lakukan hal-hal yang bisa kita kerjakan. Salah satunya ya mulai melalui Zoom terlebih dahulu seperti itu. Dan saya percaya ketika kita setia terhadap visi yang Tuhan percayakan, maka pada waktunya maka Tuhan pasti akan menggenapinya. Ya, masih banyak Kak, 1 juta jiwa. Kalau bukan saya, ya mungkin generasi saya selanjutnya, tapi setidaknya saya mungkin sudah seperti Abraham, sudah memulai apa yang Tuhan inginkan. Gitu. Kak Marshall sudah berpikir nih untuk generasi penerusnya Kak Marshall. Ya memang, tapi benar banget ya dengan kita berpikir ke depan gitu ya, kita bisa mempersiapkan ini generasi muda yang ada sekarang gitu ya, walaupun Kak Marshall masih muda, tetapi sudah berpikir bagaimana nanti generasinya, bahkan generasi di bawahnya, betul-betul juga bisa melihat apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Betul Kak, apalagi tadi saya sempat singgung udah doanya ke orang-orang di luar negeri. Wah, saya udah kebayang nih banyak nanti anak-anak muda yang juga suka berdoa gitu ya, bisa dilibatkan. Jadi nanti ada yang doa mungkin buat orang yang ada di negara India mungkin, ada di negara apa. Wah, itu udah kebayang sih. Jadi benar-benar yang paling penting adalah kita tetap jalankan apa yang Tuhan telah percayakan, tetap fokus kepada Tuhan, nggak usah bandingkan diri kita dengan yang lain, karena memang kita berbeda, Kak. Tapi setiap kita punya tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi apapun talenta yang Tuhan percayakan, syukuri hal tersebut, dan kembangkanlah untuk menjangkau banyak jiwa yang masih terhilang. Amin, Kak Marsha. Puji Tuhan. Ini menambah semangat kita semua seharusnya ya. Untuk saat ini mungkin sedang ada yang bingung. Aduh, pelayanan apa nih yang ingin saya kerjakan ya. Apa sih yang bisa saya lakukan supaya semua talenta yang sudah Tuhan berikan itu bisa dipakai. Langkah awal, berdoalah. Tanya Tuhan ya. Bahkan minta kepada Tuhan juga boleh kan ya Kak Marshall ya. Oke, nah Kak Marshall, kalau ada sahabat Sabda atau sahabat Blessing yang ingin tahu lebih banyak tentang sahabat Blessing, dapat menghubungi kemana, Kak? Iya, teman-teman bisa mengunjungi Instagram dari Sahabat Blessing, ID-nya sama ya, @sahabatblessing. Di sana teman-teman bisa melihat konten-konten yang Blessing produksi. Dan kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, kira-kira Blessing itu ada di media platform apa saja, nah apa saja sih yang bisa teman-teman join gitu ya. Nanti teman-teman bisa klik aja link yang ada di bio Instagram @sahabatblessing. Di sana lengkap. Ya, kalau teman-teman mau join rumah doanya bisa, mau dengar lagu-lagu rohani yang Blessing produksi bisa, bahkan kalau teman-teman punya pergumulan dan rindu untuk didoakan juga bisa. Atau mungkin teman-teman mau bersaksi, sangat bisa ya. Jadi ditunggu kesaksian hidupnya semuanya. Thank you.
Iya Kak Marsyal ya. Nah sebelum kita mau sama-sama menutup dan nanti berdoa untuk Kak Marsyal, ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Kak Marsyal sebelum mengakhiri acara hari ini. Ada, thank you Kevin. Nah, closing statementnya adalah jangan sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan telah beri. Bangkitlah dan jadilah berkat bagi banyak orang. Itu aja. Thank you. Terima kasih banyak Kak Marsyal ya. Memang betul sekali kita perlu garis bawahi jangan sia-siakan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita ya. Untuk kita terus bangkit bagi Tuhan, menjadi generasi muda yang bisa memuliakan nama Tuhan dan kelak ya kita juga bisa melatih generasi-generasi di bawah kita untuk semakin bisa mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya dan jangan lupa teruslah berdoa. Begitu ya Kak Marsyal ya. Oke, ya baik Kak Marsyal sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaannya sudah mau menjadi guest pada siang hari ini ya. Mungkin di beberapa wilayah Indonesia ini sudah sore juga. Gitu ya, tetapi ya bersyukur sekali bisa mengenal nih pelayanan dari Sahabat Blessings. Untuk sahabat Sabda dan juga teman-teman di rumah harap bisa mendapatkan banyak inspirasi juga, harap bisa mendapatkan banyak berkat juga ya dari perbincangan kita walaupun ada beberapa kendala teknis ya, tapi ya kita jalan aja maju ya. Ini tantangan yang berarti tandanya kita nggak boleh berhenti nih, harus maju nih Kak. Gitu ya. Ya, untuk kita bisa terus mewartakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dan pelayanan yang Tuhan kerjakan. Nah, sebelum kita menutup, saya akan memberikan informasi beberapa tentang acara Instagram Live dari Yayasan Lembaga Sabda. Pada malam hari ini kita akan ada PA online bareng di seri di acara Alkitab ya di Instagram Live ayo.pa. Jadi silahkan untuk join. Kita akan PA bersama-sama dari Ibrani pasal 11. Ini tentang pahlawan-pahlawan iman nih. Ya. Jadi tokoh-tokoh iman. Jadi silahkan nih seru banget. Boleh masuk ya melihat bagaimana kita bisa melakukan PA online bareng dari Ibrani pasal 11 ini. Dan ya tadi saya sudah janji memberikan informasi kita akan ada acara doa bersama bagi bangsa dalam program acara Instagram Live Sabda Youth yang akan diselenggarakan besok ya pada pukul 7 malam di Instagramnya Sabda Resources ya. Jadi rekan-rekan ya yang tadi Kak Marsha sudah memberikan betapa pentingnya kita berdoa bagi bangsa dan negara kita dan kaum muda harus ambil bagian dalam hal ini gitu ya. Berjuangnya sudah tidak dengan tombak dan senjata atau babu runcing ya, tetapi kita bergerak berjuang juga melalui doa-doa yang kita sampaikan bagi bangsa dan negara kita. Jadi silahkan bergabung ya nanti besok Selasa ya, Selasa tanggal pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram Sabda Resources dan ya kita akan berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang dalam acara Kenal Ilsa. Kita akan memberikan beberapa informasi seputar ulang tahun Yayasan Lembaga Sabda yang akan berlangsung tanggal 28 Oktober. Tetapi acaranya sudah akan mulai di kerasa rame-ramenya ini nanti bulan September gitu ya. Jadi kita akan informasikan ya kepada rekan-rekan semua mengenai acara-acara kita pada bulan September maupun Oktober. Ya, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, Kak Marsyal, rekan-rekan yang ada di balik layar, ya teknis maupun admin dan juga sahabat-sahabat Sabda di rumah. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan hari saat ini saya akan tutup di dalam doa untuk mendoakan pelayanan Kak Marsyal pula. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan bisa mendengarkan sharing dari Kak Marsyal tentang pelayanannya yang diawali dari Sahabat Blessing ini. Kami mau bersyukur Tuhan untuk keluarganya juga yang sudah Tuhan pakai untuk bisa mendukung pelayanannya, bahkan bisa melayani bersama dengan Kak Marsyal. Sungguh ini adalah satu sukacita yang besar dan Tuhan yang akan menolong mereka dan juga rekan-rekan lain yang mungkin saat ini dipakai untuk mendukung pelayanan Sahabat Blessing ini. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk satu kerinduan yang besar dari pelayanan Sabda Blessing ini Tuhan untuk menjangkau lagi lebih banyak jiwa seperti yang sudah Engkau nyatakan Tuhan untuk menjangkau 1 juta jiwa Tuhan. Biarlah Tuhan melalui setiap strategi, setiap program-program yang dilakukan Tuhan, Engkau buka jalan untuk memakai Sahabat Blessing ini, membawa semakin banyak jiwa datang kepadamu. Bersyukur Tuhan untuk kerinduannya membawa lebih banyak lagi anak muda untuk mengenal firman-Mu, membawa anak muda Tuhan
untuk terhubung, untuk bisa berkomunikasi dengan Engkau di dalam doa. Biarlah Engkau memberkati selalu pelayanan ini, dan biarlah Tuhan Engkau terus memberikan hikmat bijaksana dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan pelayanan yang mungkin dihadapi oleh Kak Marshall dan juga pelayanannya di Sahabat Blessing. Terima kasih untuk setiap sahabat-sahabat yang sudah hadir, yang sudah menonton siaran ini, juga Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Kak Marshall, terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak. Thank you.